Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang pemikiran ekonomi ilmuwan muslim di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Anissa Nurul Istiqomah dengan NIM 4119183, dan rekan saya yaitu Sinta Dewi Wulandari dengan NIM 4120199. Di sini kami akan membahas mengenai biografi, karya, dan pemikiran dari 3 tokoh ilmuwan muslim di Indonesia, yaitu yang pertama A.M. Syarifuddin, yang kedua Muhammad Dawam Raharjo, dan yang ketiga Kunto Wijoyo. A. Biografi A.M. Syaifuddin. A.M. Syaifuddin lahir di Desa Kudu Keras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan madrasah diniyah dan pendidikan umum, beliau memperoleh kesarjanaan sosial ekonomi IPB pada tahun 1966 dan gelar doktor ekonomi pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat pada tahun 1973. Sejak mudanya, beliau aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Beliau mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya masyarakat, antara lain Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Yayasan Rahmi, Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Berikutnya, karya-karya A.M. Syaifuddin. Yang pertama, Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim. 2. Nilai-nilai sistem ekonomi. 3. Ekonomi dan masyarakat dalam perspektif Islam. 4. Desekularisasi pemikiran. 5. Landasan Islamisasi. 6. Ekonomi dan masyarakat. 7. Pemasaran hasil perikanan. 8. Pemikiran ekonomi Islam. 9. Antologi Sosial Ekonomi. 10. Islam Disiplin Ilmu Ekonomi. 11. Islam Disiplin Ilmu Pertanian. 12. Islam Disiplin Ilmu Sosiologi. 13. Islam Disiplin Ilmu Antropologi. Selanjutnya, pemikiran A.M. Syaifuddin. Menurut A.M. Syaifuddin, nilai-nilai dasar sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar pemilikan. 2. Nilai dasar keseimbangan. Dan yang terakhir, nilai dasar keadilan. B. Biografi Muhammad Dawam Raharjo. Muhammad Dawam Raharjo dilahirkan di Desa Tempur Sari, Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 20 April 1942. Ayahnya adalah seorang ahli tafsir Al-Quran, dan beliau merupakan orang pertama yang menanamkan kecintaannya akan Al-Quran kepada Dawam Raharjo. Dawam Raharjo adalah seorang ekonom muslim yang mempunyai segudang aktivitas dan juga pernah menduduki jabatan penting dalam organisasi. Di antaranya, pernah menjabat Ketua II Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Direktur Utama Pusat Pengembangan Agrobisnis, Ketua Redaksi Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran, dan dosen di Lembaga Pendidikan Pengembangan Manajemen Jakarta. Karya-karya Muhammad Dawam Raharjo. Yang pertama yaitu Isai-isai Ekonomi Politik. Yang kedua, Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Yang ketiga, Etika Ekonomi dan Manajemen. Yang keempat, Intelektual, Intelihensia, dan Perilaku Politik Bangsa. Yang kelima, Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam. Yang keenam, Ensiklopedia Al-Quran Tafsir Sosial berdasarkan konsep-konsep kunci. Dan yang ketujuh, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Terdapat
dua pemikiran dari Muhammad Dawam Raharjo. Yang pertama yaitu pemikiran Muhammad Dawam Raharjo tentang konsepsi etika ekonomi Islam. Etika sering digunakan secara bergantian dengan moral untuk maksud yang sama, karena keduanya berasal dari dua kata yang sama, yaitu etos dan moralis, yang bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Maka, etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Ada tiga penafsiran tentang istilah ekonomi Islam, yaitu yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam, sistem menyangkut pengaturan. Yang ketiga, maksud dari penafsiran ini adalah sebagai perekonomian Islam, atau lebih tepatnya perekonomian dunia Islam. Pemikiran dari Muhammad Dawam Raharjo yang kedua, yaitu tentang manajemen Islami, yaitu khalifah sebagai pemegang amanah. Menurut Dawam Raharjo, sebenarnya seorang manajer dapat disebut juga sebagai khalifah, karena seorang manajer bertugas menggantikan peranan pemilik modal atau pemegang saham, pemerintah dan anggota suatu usaha bersama. Inti dari karakteristik seorang khalifah adalah memegang amanah. Maka, kualitas seorang manajer yang dikehendaki oleh ajaran Islam adalah melaksanakan amanah. C. Biografi Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo lahir di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 September 1943. Beliau merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Kunto Wijoyo menempuh dunia pendidikan sekolah dasarnya di Sekolah Rakyat Negeri Klaten dan lulus pada tahun 1959. Lalu melanjutkan studi ke SMA Negeri Solo, lulus pada tahun 1962. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 1969. Setelah lulus dari UGM, beliau melanjutkan kuliah di University of Connecticut dan meraih gelar master pada tahun 1974 dan gelar doktor pada tahun 1990 di Universitas Columbia. Berikut karya-karya Kunto Wijoyo. Beberapa karya Kunto Wijoyo antara lain yang pertama, Dinamika Sejarah Umat Islam. 2. Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi. 3. Sulu Awang-Awung. 4. Makrifat Daun, Daun Makrifat. 5. Api yang Berangkat Pagi. Dan 6. Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Berikutnya pemikiran Kunto Wijoyo. Pemikiran Kunto Wijoyo tentang ilmu sosial profetik. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sosial profetik pada dasarnya bersifat transformatif. Yang dimaksud transformatif oleh Kunto Wijoyo adalah terjadinya perubahan sosial baik berkaitan dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku secara individual maupun sosial. Kunto Wijoyo menganjurkan dan menggariskan sebagai landasan kebenaran tindakan manusia bahwa pada hakikatnya pergerakan umat manusia adalah dari etika idealistik ke etika profetik. Oleh karena itu, kerangka pikir atau paradigma pergerakan perilaku manusia harus meniru para nabi, dengan kata lain, mempunyai etika profetik. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang pemikiran ekonomi ilmuwan muslim di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.